Selamat datang di sesi pembahasan kita. Hari ini kita punya satu fokus menarik nih dari buku manajemen klasik, The Rules of Management karya Richard Templer. Oh, yang itu ya? Iya, kita akan gali lebih dalam aturan ke-88. Pastikan kontribusi Anda menambah nilai. Kedengarannya simpel ya, tapi di dunia kerja yang rapatnya banyak banget, aturan ini penting banget loh. Banget. Misi kita kali ini, gimana caranya biar suara Anda itu nggak cuma didengar, tapi benar-benar, punya bobot gitu. Dihargai karena kualitasnya bukan cuma karena sering ngomong. Betul sekali. Konteksnya jelas banget kan? Di tengah tuntutan efisiensi sekarang, banyak waktu kebuang gara-gara komunikasi yang, gitu deh, kurang efektif. Rapat bisa jadi cuma ajang pamer ngomong, bukan buat bagi-bagi wawasan yang beneran. Nah, aturan 88 ini kayak ngajak kita mikir dulu. Kontribusi saya ini perlu nggak sih? Bikin diskusinya maju nggak ya? Bener juga. Ini tantangan sih, biar komunikasinya lebih cerdas gitu. Oke. Mari kita bedah. Nih, kenapa sih sekedar ngomong itu sering jadi masalah? Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Pasti pernah. Rapat yang rasanya muter-muter doang, ide bagus malah ketutup sama komentar setuju yang diulang-ulang terus, atau opini tanpa data. Orang ngerasa, aduh harus ngomong nih biar kelihatan aktif. Nah, iya itu. Biar kelihatan kontribusi. Tapi hasilnya malah, kontraproduktif. Yang menarik di sini tuh, dampak negatifnya seringkali lebih dalam dari sekedar buang waktu loh. Kontribusi kosong yang nggak nambah perspektif baru, data baru, atau klarifikasi penting itu bisa bikin fokusnya buyar. Bener juga. Bayangin deh skenario ini. Ada resiko penting banget di proyek. Disebut sekilas di awal rapat. Tapi terus ketutup sama 10 menit komentar yang intinya cuma, ya setuju aja, ngulang-ngulang tanpa substansi baru. Wah, bisa gitu ya? Akibatnya, risiko itu kelewat. Keputusan jadi kurang mateng, kualitas kerja tim jadi turun kan? Itu contoh yang ngena banget sih. Terus gimana caranya kita melatih kepekaan soal apa yang bernilai itu? Buku ini katanya punya saran unik ya? Iya, Templer nyaranin latihan mental nih. Pas rapat, coba deh nilai kontribusi tiap orang, diem-diem aja. Pakai skala 1-10 gitu. Oh, dinilai gitu? Bukan buat ngehakimin ya, tapi buat ngasah radar kita sendiri. Apa sih yang bikin kontribusi dapat skor tinggi? Mungkin dia bawa data baru yang relevan, atau nyoba nyatuin beberapa poin beda jadi satu kesimpulan. Atau mungkin ngasih pertanyaan yang tajam gitu ya, yang bikin mikir lagi. Bisa jadi, atau perspektif unik yang belum kepikiran sama sekali. Latihan ini ngebantu kita ngenalin pola kontribusi yang berkualitas tuh kayak gimana. Dan katanya ada korelasi menarik yang ditemuin penulis soal latihan ini ya? Tepat, penulis ngamatin orang-orang yang konsisten ngasih kontribusi bernilai tinggi, yang skornya bakal tinggi di latihan mental tadi, itu seringnya ya mereka yang karirnya cepat naik. Para high flyers gitu. Oh, talenta terbaik di perusahaan ya? Iya, kualitas kontribusi mereka itu kelihatan dan dihargai. Nah, ini nih bagian yang sangat menarik. Gimana cara praktisnya? Kalau kita cuma ngomong punya nilai tambah, apa nggak ada resiko dianggap pasif? Atau nggak terlibat? Apalagi di budaya kerja yang kayaknya seneng kalau orang banyak ngomong. Pertanyaan bagus tuh, dan ini sering jadi kekhawatiran. Kuncinya bukan jadi pasif, tapi jadi, strategis dan siap. Strategis dan siap, maksudnya? Aturan ini nekenin pentingnya persiapan. Sebelum rapat atau diskusi, pahami dulu agendanya, pikirin perspektif Anda apa. Nah, pas diskusi, kalau Anda ngerasa nggak punya tambahan signifikan, itu bukan berarti nggak terlibat loh. Terus gimana? Diam yang strategis yang dasarnya pemahaman kalau poin Anda udah diwakilin atau emang belum mateng, itu justru nunjukin kedewasaan. Atau bisa juga bilang aja secara sopan, saya setuju sama poin X. Untuk saat ini belum ada tambahan dari saya. Oke. Jadi jelas gitu ya? Iya, itu lebih baik daripada maksain komentar yang, ya gitu deh. Jadi ini soal gubah fokus ya? Dari kelihatan sibuk ngomong, jadi bener-bener efektif pas ngomong. Persis, ini soal kualitas bukan kuantitas. Ada kutipan kunci dari aturan ini. Anda harus menjadi orang yang menetapkan standar terlepas dari apakah orang lain mencapainya. Dalam juga ya artinya? Ini bukan soal jadi sombong ya, tapi soal megang prinsip pribadi buat hargain waktu-waktu Anda dan waktu orang lain. Ini ngebangun reputasi. Manajer yang jeli pasti bakal lihat Anda sebagai pemikir yang fokus ke substansi, bukan sekedar hadir. Jadi lebih dipercaya gitu ya kalau kita ngomong? Betul, mereka bakal lebih percaya masukan Anda pas Anda emang milih buat bicara. Jadi apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Intinya, aturan 88 ini ngedorong kita buat
ubah mindset dikit lah. Iya, geser cara pandang. Berkomunikasilah dengan tujuan. Sebelum ngomong, tanya diri sendiri dulu, ini beneran nambah nilai nggak ya? Jadilah suara yang ditunggu-tunggu karena dikenal selalu bawa perspektif baru, data relevan, atau pertanyaan yang bikin cerah. Kualitas bakal ngalahin kuantitas deh dalam jangka panjang. Pasti. Nah, sebagai penutup nih, coba kita perluas dikit. Aturan ini kan relevan banget buat rapat ya. Tapi gimana prinsip nambah nilai ini bisa diterapin secara otentik di interaksi lain di tempat kerja? Oh ya, nggak cuma rapat ya? Betul. Coba pikirin deh balasan email Anda apa cuma oke diterima atau bisa lebih ngebantu. Misalnya ngerangkum poin penting atau langkah selanjutnya gitu. Menarik. Atau pas ngobrol santai di koridor atau pantry, bisa nggak Anda bagi artikel relevan atau nawarin bantuan spesifik berdasarkan obrolan tadi, tapi tanpa kelihatan terlalu hitung-hitungan atau strategis banget? Jadi lebih natural gitu ya? Iya. Coba renungkan gimana cara nyatuin prinsip ini secara alami dalam semua komunikasi profesional Anda. Biar jadi bagian dari karakter kerja Anda.